mulai ya Pak, Pak Muji, Pak Rangga. Iya Mbak, silakan Mbak. Baik, terima kasih. Kita mulai ya Bapak Ibu semua. Baiklah, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam pengadaan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Serta semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang terkena musibah bencana, musibah dampak dari pandemi juga segera keluar dari kondisi-kondisi tersebut dan dapat melaksanakan tugasnya semua dalam kondisi baik. Baiklah Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan sharing bersama dengan topik pengadaan kapal Foi Moi. Narasumber kita atau yang akan sharing kepada kita adalah Bapak Agus Kurniawan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar pada sore hari ini dan menjadi berkah buat kita semua, mari bersama-sama kita awali kegiatan sore hari ini dengan sama-sama berdoa. Kepada teman-teman sekalian, kami persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ketentuannya masih sama seperti pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Sekali lagi kami sampaikan. Nanti Pak Agus akan menyampaikan materinya sekitar 45 menit. Beliau ini adalah salah satu bisa disebut pakar pengadaan ya, dengan pengalamannya yang banyak. Beliau adalah tiga kegiatan terakhir adalah mediator LKPP, advisor LKPP, dan ahli muda K3 BNSP 2021. Masih hangat ini Pak Agus. Tentu mudah-mudahan menarik ini topik yang akan disampaikan. Pembahas kita seperti biasa suhu Pak Muji Santosa, dan kita semua yang hadir di sini para ahli pengadaan, pelaku pengadaan, dan pakar-pakar pengadaan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya sekali lagi maaf saya ingatkan nanti ada link absen, silakan diisi di kolom chat Bapak Ibu karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan sertifikat dan materi video materinya. Baik, kami persilakan. Atau barangkali Pak Muji ada yang ingin disampaikan dulu Pak? Nggak ada, silakan. Nggak ada. Baik. Kami persilakan kepada narasumber dengan hormat Pak Agus Kurniawan, Sarjana Hukum MM dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura dengan sharing discussion tentang pengadaan kapal Foi Moi. Kami persilakan Pak Agus. Baik, sebelum kita mulai acara ini, saya mau ngecek sekali lagi ya tentang audio dulu. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Jelas Pak Agus. Jelas Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, jelas Pak, jelas. Oke. Baik ya, mohon nanti Ibu Evianti dari TVRI selaku moderator yang memandu acara ini juga dapat membantu saya apabila dalam pemaparan ini ada yang kurang jelas begitu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pengadaan. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan, pertama-tama secara pribadi menyampaikan salam hormat kepada Pak Muji Santosa selaku owner MS Training dan Consulting, memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi di panggung beliau ini, MS Training and Consulting. Beliau merupakan salah satu idola saya, khususnya dalam dunia persilatan PBJ ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ketahui bahwa materi-materi yang beliau ajarkan itu dengan bahasa yang sederhana, simple, lugas. Ya sering kita mendengar juga beliau sering mengatakan best practice. Istilahnya seperti itu dalam penerapan di lapangan. Sering juga di dalam WA Group kita melihat beliau itu sering menyampaikan secara legal dan logis. Apa itu legal logis? Kalau kita diajak untuk berpikir secara legal,
keterkaitan dengan aturan-aturan, regulasi-regulasi yang ada. Kemudian secara logis terkait dengan nalar kita. Jadi kurang lebih selama kuis 1 sampai kuis 25, ya mohon izin Pak Muji dan teman-teman sekalian yang peserta webinar Zoom sore hari ini, saya mengikuti semua itu. Di situ saya menggunakan kode Jawapura Group. Memang kalau kita tahu bahwa saya memang orang Jawa, tapi memang lebih lama di Papua begitu. Kemudian pada saat ini juga saya ingin menyapa beberapa teman-teman saya ini. Ada Prof. Muklis yang sementara masih isolasi mandiri, semoga cepat sembuh juga. Ada Pak Arthur Khalik Rasak, kemudian Pak Ranggani yang aktif, Cak Mustafa dari BPJ Provinsi Jawa Timur, Pak Suhendra juga dari Inspektorat Sulawesi Barat yang saat ini mengalami musibah gempa. Kita berdoa semua supaya kejadian ini semua dapat segera berlalu. Juga teman-teman yang lain dari Provinsi Papua yang sementara ini mungkin ada yang menyimak itu. Ada Pak Justus Konataba, Pak Alfetra Rafa, kemudian juga Pak Dirham ini yang selalu aktif. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada materi sore hari ini, yaitu pengadaan kapal. Apa yang menjadi latar belakang pada pengadaan kapal itu pengadaan kapal ini sebenarnya untuk mendukung pelaksanaan PON 2020 yang sedianya akan dilakukan pada bulan September dan Oktober 2020 ini, tetapi karena COVID jadi ditunda sampai pelaksanaannya pada tahun 2021 ini. Bapak Ibu sekalian, mengingat ini adalah sharing session, jadi maka hanya kita bercerita saja, di mana pada pelaksanaan PON nanti Kabupaten Jayapura ini terdapat nanti 9 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dan 2 cabang olahraga di Kabupaten Kerom sebagai kabupaten penyangga. Jadi total kuota atlet, ofisial dan panitia pelaksana sebanyak 20.495 orang. Dengan total keseluruhan untuk di Kabupaten Jayapura saja 4.520, yaitu ada pada 5 venue dengan 17 pertandingan dan sebanyak 163 nomor yang dipertandingkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, awalnya kalau kita berbicara mengenai proses pengadaan kapal ini guna mendukung pelaksanaan PON 2020, itu mengalami sebuah mekanisme yang cukup panjang, ya, di mana kita harus melakukan koordinasi ke berbagai pihak, terutama ke Dirjen Perhubungan Darat, kemudian pihak-pihak terkait, baik KSOP, PB PON, maupun KONI Papua. Yang menjadi perhatian kita tidak kalah penting adalah melihat kondisi real di lapangan. Kondisi existing di infrastruktur jalan di Kabupaten Jayapura itu juga harus kita perhitungkan, di mana sebagai gambaran saja dalam pelaksanaan PON 2020 ini Kabupaten Jayapura mendapat minibus sebanyak 167 unit. Itu adalah posisi untuk 12 seat untuk menopang para atlet, ofisial, dan panitia pelaksana tersebut. Kemudian berdasarkan perhitungan estimasi juga, itu masih dibutuhkan juga kurang lebih 144 minibus standar. Jadi melihat kondisi infrastruktur itu juga kita harus memperhitungkan secara baik pada sektor perhubungan, transportasi. Kemudian berdasarkan simulasi estimasi, infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Jayapura, kami telah melakukan identifikasi, ada kurang lebih sebanyak 16 titik kemacetan. Ini sebagaimana pada slide kami tampilkan.
Sehingga kita harus memperhitungkan apabila pelaksanaan PON itu supaya lancar, transportasi lancar, kita harus memperhitungkan semua aspek, terutama faktor kelancaran pada transportasinya. Mengingat kita tahu bahwa Dinas Perhubungan leading sektor pada bidang transportasi ini. Jadi pengadaan kapal ini adalah untuk mengantisipasi sebagai angkutan alternatif, bagaimana slide yang ditampilkan ini, yaitu melalui danau. Melalui danau dari Bandara Sentani, yang sekarang namanya berubah menjadi Bandara TLY Sentani, ke Stadion Papua Bangkit. Ya, Stadion Papua Bangkit yang sekarang berubah nama menjadi Stadium Lukas NMB. Ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lanjutkan terkait dengan desain kapal yang kami rancang mulai dari tahun 2018. Ini adalah sebuah tantangan baru bagi kami selaku pengampu pada sektor transportasi, di mana kapal yang didesain itu panjangnya kurang lebih 20 meter, lebarnya kurang lebih 5 meter. Tinggi kapal dari lunas itu kurang lebih 5,4 meter. Kemudian harus Bapak Ibu ketahui sebagai gambaran juga bahwa tidak ada akses kapal itu untuk menuju ke danau. Tidak ada akses kapal ataupun selat yang bisa masuk dari alur pelayaran dari laut masuk ke Danau Sentani. Apabila itu kapal dibangun di luar Papua. Jadi ini sebuah tantangan baru. Kemudian untuk akses jalan itu sendiri, apabila kita bangun kapal di luar Papua, itu untuk transportasi kita gunakan tronton. Tronton panjangnya berapa, lebarnya berapa, sedangkan kapal yang akan kita bangun itu jauh lebih besar dari kapasitas ataupun daya muat itu tronton itu sendiri. Tadi saya sampaikan bahwa tidak ada selat untuk untuk kapal masuk ke Danau Sentani. Berikutnya, kondisi existing itu sendiri. Kondisi existing yang tergambar di sini, kami juga harus mempertimbangkan itu semua. Akses badan jalan seberapa, kemudian daya tampungnya berapa, kendaraan muatnya berapa, jadi kita hitung semuanya. Sehingga sebagai alternatif untuk kelancaran, terutama pada saat pembukaan, terutama untuk VVIP, pada pembukaan dan pelaksanaan nanti, serta penutupan itu tentunya itu yang kita harus perhatikan bahwa rencana pembukaan itu Pak Presiden Jokowi akan meresmikan dan melakukan pembukaan pada pelaksanaan PON 20 di Papua. Karena baru pertama kali PON itu dilaksanakan di Papua. Dengan demikian maka berdasarkan hasil koordinasi, maka diputuskan kapal dibangun di Kabupaten Jayapura di sekitar Danau Sentani. Berarti harus yang kita perhitungkan adalah bagaimana kita harus menyiapkan lahan untuk galangan dan gudang sesuai dengan kebutuhan dan peruntukan pembangunan kapal itu sendiri ya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya dibangunlah kapal itu rencananya di Kabupaten Jayapura. Kemudian kita pertama-tama tentunya menyiapkan fasilitas galangan maupun gudang, serta bangunan lain seperti di resikit yang kita nanti dapat gunakan secara permanen. Kemudian pada slide 3 kita ya, Bapak Ibu sekalian, ketersediaan pagu anggaran waktu itu kurang lebih 8 miliar 30 juta. Kemudian berdasarkan desain, kami memperoleh nilai HPS 7,4 miliar.
Kemudian kita telah lakukan kontraktual, yaitu 7,2. Kemudian kita melalui proses tender, kita laksanakan mulai dari Januari sampai kita memperoleh calon penyedia pada bulan Maret 2019. Kemudian pelaksanaan pekerjaan itu 8 bulan. Suaranya nggak kedengaran. Bapak Ibu sekalian, saya ngecek sekali lagi audio saya bagaimana? Apakah bisa didengar? Kedengaran kok, Bang. Kedengaran, Oke, Bang. Baik. Pada tahapan pekerjaan, mungkin kita akan stressing di sini. Pasti orang akan bertanya bahwa apakah ini pengadaan kapal atau pekerjaan konstruksi? Ya, betul, Pak. Jadi kita langsung saja bahwa kami melakukan adalah pengadaan kapal. Oh. Ya, pengadaan kapal. Kita tahu bahwa ada beberapa pasti pendapat-pendapat itu dibangun. Benar, memang dibangun. Tapi kita lihat harus memaknainya bahwa barang apa, pekerjaan konstruksi itu apa. Ya. Berikutnya, persiapan-persiapan yang kita lakukan dari Pagudana, kita menggunakan sumber dana DAU, walaupun kita tahu bahwa ini DAU ini terbagi-bagi, ada DID, dana infrastruktur daerah. Jadi kita menggunakan dana DID. Jadi dana DID, kemudian kita lakukan persiapan-persiapan, salah satunya yaitu yang sangat krusial, yaitu kita harus tahu betul-betul regulasi-regulasi yang mendukung untuk pengadaan kapal ini. Kemudian kita berkoordinasi ke Kementerian Perhubungan, ya, secara khusus di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, mengingat angkutan sungai danau itu masuk ke Dirjen Perhubungan Darat. Jadi kemudian diberilah kami referensi antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, di mana di pasal 1, kemudian di pasal 4 itu dijelaskan mengenai angkutan perairan bagaimana, terus kelayakan laut kapalnya bagaimana apabila nanti dilaksanakan, kemudian kapal itu apa sih sebenarnya. Nah, seperti itu. Itu tahapan-tahapan persiapan dari sisi regulasi. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17 2008 pasal 6, yaitu jenis-jenis angkutan, kita hanya lebih spesifik di sini karena itu angkutan danau, yaitu di pasal 6. Pasal 6 yaitu ada angkutan laut, ada angkutan sungai dan danau, terus ada C itu ada angkutan penyeberangan. Jadi kita bidik yang menggunakan pasal 6 huruf B, yaitu angkutan sungai dan danau. Yang berikutnya regulasi lain yaitu peraturan pemerintah nomor 20 tentang angkutan di perairan. Pasal 1 ayat 5 angkutan sungai dan danau. Jadi kita akan terus sampai kita akhirnya mengerucut memperoleh regulasi bahwa pengadaan kapal nanti kami laksanakan untuk sesuai dengan kebutuhan untuk di perairan Danau Sentani. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat regulasi, ya, pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal itu di pasal 5 ayat 2 huruf A, ya. Di sini mengenai tonase. Tonase kalau lebih dari 7 GT itu harus dilakukan pendaftaran. Maka dari itu kapal Foimoy dengan 41 GT itu kami lakukan pendaftaran di Kementerian Perhubungan. Di sini dapat Bapak Ibu saya sampaikan bahwa perbedaan mendasar antara transportasi laut dengan angkutan sungai dan danau. Di sini dikatakan bahwa apabila kapal Foimoy dengan tonase 41 GT dioperasikan di laut, maka wajib dilakukan pemeriksaan, dilakukan oleh asesmen oleh
BKI, yaitu Biro Klasifikasi Indonesia. Tetapi sesuai dengan petunjuk dari Dirjen Perhubungan Darat maupun dari KSOP Jayapura, cukup nanti karena ini beroperasi di wilayah danau, jadi hanya dilakukan itu nanti dilakukan pendaftaran, nanti akhirnya memperoleh surat ukur, dan database ini sudah masuk di Kementerian Perhubungan yang meliputi dimensi kapal panjang, lebar, tinggi, tonasenya berapa. Kemudian untuk berlayar nanti di danau, nanti dari surat dari KSOP. Kemudian ada tambahan, yaitu surat keselamatan, yaitu apabila kita untuk berlayar di danau, ada ketentuan yaitu ditambah 5% fasilitas keselamatan. Kita tahu bahwa untuk ke kapal Moi, kapasitas kursinya 50. Jadi harus ditambah 5% untuk life jacket. Ya. Ini dimensi-dimensi kapal yang saya masukkan. Ya. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data dimensi kapal yang ada, yaitu tugas kita itu belum selesai di situ, sampai di situ saja. Pada saat itu sesudah kapal selesai, itu harus kita lakukan sea trial, uji coba di laut. Ya, guna melihat daya muatnya, kemudian kapasitas normalnya berapa, kemudian stabilitasnya bagaimana, kecepatannya bagaimana, ya, seperti itu. Gimana tadi suat? Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi dapat saya sampaikan di sini pada saat pembangunan kapal ini, saya pada saat itu sebagai Kepala UPPBJ, sekaligus sebagai sekretaris pada Dinas Perhubungan. Jadi dari satu sisi kami ingin proses tender dapat dilaksanakan secara baik. Kemudian dari aspek moral bahwa pelaksanaan pekerjaan ini juga harus sukses. Ya. Kemudian saat itu akhirnya dari pengguna anggaran, Kepala Dinas selaku pengguna anggaran, sudah kalau begitu nanti Pak Agus dampingi ya sampai pelaksanaan pekerjaan ini ya, pengadaan kapal ini. Jadi pada saat pelaksanaan pengadaan kapal ini, saya mendampingi sebagai pendamping kontrak pengadaan kapal Moi ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke slide 2. Jadi pelaksanaan itu kita 8 bulan, ya, 8 bulan, 240 hari. Kurang lebih ya. Kemudian dapat selesai sesuai tepat waktu. Jadi dapat saya ceritakan di sini pada kontraktual tanggal 5 Maret ya, 5 Maret itu kami lakukan kontraktual. Kemudian pada tanggal 16 Maret itu seperti Bapak Ibu ketahui kami mengalami force majeure, banjir bandang. Ya. Jadi kondisi galangan waktu itu terendam banjir. Jadi saat ini akan saya mengulas ke belakang pada soal kemarin kuis MS1 ya. Kuis MS1 mungkin Bapak Ibu yang mengikuti kuis MS1 saya ulas sedikit, yaitu pada jawaban huruf C, kontrak dihentikan sementara atau istilahnya kita lakukan postpone karena galangan terendam banjir. Kemudian dan sama sekali itu tidak digunakan sehingga pada saat itu kami hanya menunggu sampai air surut.
kemudian material-material yang telah dilakukan mobilisasi dari Jakarta terpaksa tinggal di Pelabuhan Jayapura, kurang lebih sebanyak 2 kontainer itu, sambil menunggu air surut, air danau surut. Ya, kemudian pada pertengahan bulan April, kurang lebih kita molor waktu 1 bulan 1 minggu, pekerjaan bisa dilanjutkan. Bapak Ibu sekalian, mengingat acara ini adalah sharing session, jadi saya akan menceritakan bagaimana pengalaman pada proses pengadaan itu, mulai dari awal, mulai ketersediaan anggaran, sampai pelaksanaan, sampai program pendampingan, sampai berhasil terselesaikan secara baik. Dan puji Tuhan, kapal dibangun sesuai dengan tepat waktu, walaupun terjadi molor karena force majeure, tapi disinilah letaknya sebuah pengendalian. Sering kita mendengar dari Pak Muji atau teman-teman lain, pengendalian kontrak itu sangatlah penting. Jadi waktu itu sengaja pemberitahuan dari penyedia bahwa terjadi force majeure, kemudian kami terima, kemudian kita tunggu dulu sampai kita tahu bahwa kondisi alam memang tidak bisa diperhitungkan. Kita tidak bisa memprediksi. Jadi pada saat itu kita akan memberikan cepat-cepat kompensasi, tapi kita semua juga ingin bahwa proses pelaksanaan pekerjaan pengadaan kapal ini selesai secara baik. Maka itu kita tunggu dulu sampai air surut, akhirnya air surut kurang lebih 1 bulan 1 minggu. Jadi bisa dilanjutkan. Kemudian pada minggu pertama, ya, minggu pertama bulan Desember tahun 2019, jadi sebelum waktu pelaksanaan, sebelum kita berikan asas kompensasi, yaitu berakhir pada 14 Desember. Kemudian disinilah saya sampaikan bahwa sebagai pendamping kontrak memiliki peran yang cukup signifikan, sangat diperlukan dalam melakukan proses pengendalian kontrak itu. Kita memiliki tanggung jawab untuk membantu PPK, sehingga guna mencapai output yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu waktu pelaksanaan oke, spesifikasi teknis oke, kemudian mutunya oke. Nah, tetapi kita belum berbicara mengenai fungsi nih pada saat ini. Nah, sesudah proses pembangunan kapal itu selesai, kemudian kapal diturunkan dari galangan. Pada saat itu air surut sama sekali, surut jauh sekali dari di luar perhitungan kita. Akhirnya kita menyiasati dengan mengikis dinding danau itu, sehingga untuk bisa menurun kapal tanpa ada mengurangi resiko kapal itu jatuh ataupun mengalami hal-hal itu pecah, karena kita tahu bahwa bangunan dari kapal itu adalah fiber. Sesudah kapal diturunkan, mengingat ini adalah pembangunan kapal yang pertama cukup besar, cukup signifikan. Jadi kita lakukan pemberitahuan secara prosesi, di mana waktu itu Pak Bupati Jayapura hadir sendiri untuk menyaksikan prosesi penurunan kapal itu sendiri, disaksikan oleh Forkompinda maupun pihak-pihak terkait, terutama KSOP. Ya, itu dari proses tendernya. Kemudian belum sampai di situ saja ya, Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan bahwa kita harus melakukan sea trial, uji coba di laut. Kemudian sesudah kita lakukan uji coba dari KSOP maupun dari pihak jasa bandara maupun dari Dirjen Perhubungan Darat (SDP), itu mengatakan bahwa itu oke, layak. Akhirnya dibuatlah sebuah surat ukur kapal, semuanya dapat terbit sesuai dengan tepat waktu, sehingga kapal
dilakukan peresmian pada tanggal 18 Desember oleh Pak Bupati langsung. Kemudian dari bahasa Sentani itu Foimo itu kita katakan itu salam, ya, filosofinya seperti itu. Kemudian keterkaitan tadi di dalam proses bagaimana dari pagu anggaran yang 8,3 kemudian HPS-nya sekian terjadi kelebihan anggaran di sini. Tidak mungkin kita akan sudah diberikan anggaran itu, maka dari itu untuk pembangunan galangan dan gudang kita menggunakan sisa pagu dana yang ada. Kemudian dari HPS ini kita kan ada selisih. Kemudian pada saat kontraktual juga masih terjadi selisih ini kita optimalkan untuk bangunan galangan maupun gudang. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kapal dapat diresmikan pada tanggal 18 Desember 2019 oleh Bapak Bupati Jayapura. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pemaparan pengadaan kapal Foimo di Kabupaten Jayapura pada sharing session kali ini. Apabila ada masukan ataupun hal-hal yang dapat ditanyakan, silakan saja. Tapi kalau apabila nanti saya tidak dapat menjawab, nanti ada yang mengulas ataupun ada tambahan dari teman-teman di MS Training and Consulting ini, dipersilahkan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Agus. Menarik sekali ini tentang pengadaan kapal. Baiklah, sudah ada yang resign. Kita langsung saja kepada Pak Kurniawan Ilyas. Monggo Pak, silakan mengajukan pertanyaan atau saran atau apa Pak. Monggo Pak Kurniawan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Muji Santosa, suhu saya hormati juga narasumber Pak Agus Kurniawan, moderator dan teman-teman MS Training 1 ataupun di grup lain. Pertanyaan saya adalah spesifikasi teknis untuk pembangunan kapal ini, apakah sudah ada standar baku atau standar apakah sudah ada standar spesifikasi teknis yang sudah yang berujuk pada peraturan menteri umpamanya. Ya, karena yang kedua juga pada saat Pak Agus tadi menyampaikan bahwa surutnya air terlalu jauh sehingga untuk mau landing atau untuk mau uji coba agak kesulitan. Nah, pada saat menyusun spesifikasi teknis itu sendiri, apakah memperoleh data ya atau menggali data, baik itu data tentang pasar surut air, tentang kecepatan angin, karena pasti akan menurut saya mungkin ada berdampak pada uji coba nantinya. Tentang harga Pak, tentang harga. Harga ini merujuk pada kontrak sebelumnya atau mungkin juga yang disusun oleh konsultan perancangan konstruksi itu sendiri ataupun jasa lainnya. Demikian 3 pertanyaan saya, Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilyas. Ya, okay. Ya, monggo Pak, silakan langsung ditanggapin Pak. Saya langsung saja Pak Kurniawan Ilyas. Ini kebetulan nama depannya sama dengan nama belakang saya. Jadi terkait dengan spesifikasi teknis, ada yang sama, khususnya untuk yang model prototipe seperti kapal patroli, kapal teknis untuk kepolisian itu standar, Pak. Tapi kalau yang kami bangun kapal Foimo diperuntukkan memang untuk VIP, jadi memiliki desain tersendiri. Tetapi secara standar untuk
perlengkapannya itu kami menggunakan standar marine memang, dan itu dari Kementerian Perhubungan itu telah menyetujui terhadap aksesoris maupun perlengkapan untuk keselamatan itu sendiri. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua berikutnya, mohon izin moderator. Iya Pak. Pertanyaan nomor 2 tadi. Oh, mengenai pasang surut ya. Iya, air tadi Pak, yang turun jauh. Oke, ya. Jadi begini, kami memiliki data timetable ya. Tapi pada saat itu, pada kondisi sudah terjadi banjir itu memang kondisi itu sangat turun. Tetapi kami mengantisipasi mengikis dinding danau itu, dan akhirnya memang bisa dilakukan peluncuran untuk menurunkan kapal itu sendiri. Jadi perhitungan kami waktu itu dengan kondisi pasang surut normal. Sesudah terjadi banjir bandang itu, kemudian permukaan danau itu turunnya drastis, kurang lebih turun kurang lebih 90 cm dari kondisi normal, Pak. Jadi itu yang kita antisipasi. Kalau kondisi normal, itu kami turun fine saja. Tapi yang terjadi adalah penurunan drastis itu kurang lebih 90 cm itu yang kita antisipasi. Jadi tidak terlalu drastis sampai 1,5 meter gitu, tidak. Tapi dengan turunnya kurang lebih 90 cm dapat kita antisipasi untuk penurunan kapal itu sendiri. Terus yang pertanyaan ketiga, mohon izin ulangi ya Pak Ilyas. Iya. Tentang penyusunan HPS-nya itu sendiri. Ya, memang terus terang aja bahwa dalam penyusunan HPS itu kami untuk konsultan perancangan kami lakukan seleksi secara terbuka. Waktu itu dengan anggaran tahun 2018. Untuk yang perancangan kami lakukan seleksi, dan itu kami peroleh calon penyedia jasa konsultan yang cukup bagus, sehingga seperti kondisi ini yang kita peroleh, akhirnya produknya dapat memang secara hasil output daripada konsultan perancangan itu cukup memuaskan kami. Mungkin itu saja Pak Ilyas. Iya, ada lagi Pak Kurniawan atau cukup jawabannya? Cukup. Terima kasih. Ya, baik. Belum ada yang resan ya. Mungkin saya ingin ke Pak narasumber, Pak Agus, menanyakan sedikit Pak terkait dari pertanyaan Pak Ilyas tadi. Tadi kan pertanyaan keduanya menanyakan spesifikasi ya Pak ya. Spesifikasi khusus untuk kapal. Nah, kapal yang kita bangun ini, apakah memang ada spesifikasi khususnya dibandingkan kapal sejenis di tempat lain, Pak? Terima kasih. Ya. Lanjut. Kemudian yang kedua tentang spesifikasi tadi, Bapak kan ada menyebutkan peraturan Menteri Perhubungan nomor 17 kalau tidak salah. Itu tentu salah satu yang dimaksud Pak Ilyas tadi, dasar untuk menentukan spesifikasi khusus atau bukan, Pak? Oke. Terima kasih, Pak. Ya, baik, saya lanjut. Yang saya jawab dari belakang dulu. Yep. Mengenai perkapalan itu undang-undang pelayaran itu undang-undang nomor 17. Itu tentang spesifikasi. Kalau spesifikasi standar, spesifikasi standar itu contohnya kalau kapal patroli yang desain prototipe yang sudah ada itu untuk kelengkapannya sudah ada, itu standar. Tapi harus diketahui, suatu saat Ibu ke Jayapura atau Bapak Ibu peserta webinar ini ke Jayapura, saya akan tunjukkan bahwa desain kapal Voi Moi itu hanya ada satu-satunya baru di Indonesia. Khusus berarti, itu yang pertama, ya? Khusus. Itu memang didesain memang katakanlah super VIP ya. Kemudian diperuntukkan memang waktu itu rencanakan Pak Presiden yang akan membuka secara resmi PON 2020, sehingga kita melakukan fasilitas itu VIP seperti itu. Kemudian tadi sudah 2 jawaban sudah saya jawab ya. Sudah Pak.
Baik Pak, terima kasih ya Pak Agus. Selanjutnya ada 2 yang resign ini, kami persilahkan terlebih dulu Pak Vidi atau Ibu, mohon maaf, Vidi Januardani. Monggo Pak. Pak Vidi, kalau sedang meninggal tempat mungkin kepada Bapak Fisika Prasetyo Putra yang sudah. Iya. Ya, terima kasih Bu waktunya. Iya, diizinkan untuk bertanya. Mohon maaf, suara saya jelas? Jelas Pak, jelas sekali. Ya, mohon izin, salam hormat untuk teman-teman semua. Pertanyaan saya mungkin ada beberapa ringan-ringan. Yang pertama terkait ini kan pengadaan barang. Lalu untuk barang kapal ini yang sudah jadi, apakah ada garansi? Kalau ada, garansinya seperti apa? Karena ini kan banyak kan, mungkin ada mesinnya, ada peralatan-peralatan detektor radar. Terus bagaimana untuk memanajemen hal tersebut? Lalu yang kedua, saat penyusunan HPS terkait spesifikasi itu, apakah dalam pengadaan kapal ini HPS-nya ini, spesifikasinya ini disebutkan ke dalam pengadaannya? Karena kan banyak ya, saya kira banyak, sedangkan dari teman konsultan merencananya sudah bagus kan, kayak seperti itu. Apakah ada disebutkan mungkin setara merek ini atau seperti apa mungkin bayangannya, supaya sedangkan mungkin tadi kapal ini kan jarang, maksudnya tidak banyak tidak banyak instansi pemerintah yang pengadaan kapal seperti ini. Bayangan saya terus terang ini sangat menarik karena ini baru bagi saya. Cukup 2. Terima kasih. Salam hormat. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Monggo ditanggapin Pak. Saya langsung. Apakah ada garansi? Iya. Mari Pak. Iya. Terkait dengan garansi tentunya ada. Seperti kita tahu, kita tetap menggunakan pola, menggunakan jaminan pemeliharaan terhadap bodinya itu. Oke. Kemudian terkait dengan mesin, engine, kemudian peralatan-peralatan itu tentu kami juga harus memiliki kepastian, ada garansi, jaminan dari supplier. Jadi seperti itu. Jadi umpamanya kita gunakan engine ya. Kami menggunakan 4 engine, satu engine itu 250 PK, jadi kami kapal itu 1000 PK. Cukup besar sekali itu. Dan kami sudah coba itu pada kecepatan lari 20 knot sampai untuk pada sea trial itu. Kemudian untuk standar kami hanya menggunakan rata-rata 15. Kemudian terkait dengan HPS mengenai spesifikasi. Pada saat kita untuk mencari konsultan perencana ya, Pak, ini dari Pak Fisika ya? Iya, dari Pak Fisika, Pak. Siap. Wah, namanya saya sudah keren ini, Pak Fisika ya. Terus kita katakan bahwa spesifikasi teknis kapal yang akan dibuat, ya, dalam pengadaan ini kita menggunakan fiber, bahannya fiber. Nah, terkait dengan desain, kami tunjukkan saja bahwa ini kami memiliki pagu anggaran sekian. Jadi desain. Jadi pada proses asistensi itu yang sangat menentukan. Kebutuhannya, alat-alatnya, perlengkapan apa yang harus disiapkan itu pada saat asistensinya itu kurang lebih 4 kali asistensi terhadap produk dari konsultan perancangan itu. Jadi saya merasakan sebuah pada proses pendampingan kemarin sebuah output yang sangat memuaskan dari saya selaku pendamping kontrak waktu itu. Jadi kami tentukan saja bahannya dari fiber, bukan dari besi
pada saat itu kan untuk konsultan perencanaan dulu. Sehingga pada saat kita melakukan tender itu kita sampaikan saja, oh bahannya apa? Bahannya terbuat dari fiber, kemudian bukan besi. Nah, kita lakukan tender terbuka waktu itu dan kami memperoleh penyedia yang sudah membangun kapal ini. Untuk diketahui juga, saya memberi terkait dengan pembangunan kapal ini, ownernya itu yang sekarang oleh Kementerian Perhubungan membangun kapal kerja Pak Presiden Jokowi. Itu luar biasa. Jadi sebuah saya secara pribadi waktu saya melakukan pendampingan sampai berita terakhir ini, saya cukup merasa berbangga karena ternyata produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu bisa dihargai ataupun bisa dipakai, diperhatikan untuk di Kementerian Perhubungan itu sendiri. Iya, terima kasih. Pak. Ya, baik. Sebelum ada dua lagi nih yang sudah raise hand kami, tapi kepada Suhu, barangkali ada yang ingin ditambahkan, Pak Muji, monggo Pak. Nggak ada Bu, lanjut aja, lanjut. Oh, baik. Kita ke Pak Fidi ya, apakah sudah gabung Pak? Tadi sudah nih Pak Fidi, monggo silakan Pak. Pak Fidi. Pak Fidi, apakah sudah bergabung? Sedang meninggalkan posisi kayaknya? Kalau Pak Fidi belum, Pak Rahmat dulu, Pak Rahmat Dirham. Monggo Pak. Pak Rahmat. Baik, terima kasih. Terima kasih. Lagi isi absensi tadi, Bu. Baik, monggo Pak. Silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam kenal dari saya buat Ibu Moderator, Ibu Evlianti. Ya, baik, terima kasih Pak. Monggo Pak. Pak Agus Kurniawan juga selaku narasumber. Baik, saya langsung saja ya. Iya, monggo Pak. Pertanyaannya, Pak, ini untuk yang pengadaan kapal ini, apakah ada studi kelayakan terlebih dahulu, sebagaimana yang saya pernah tahu untuk pengadaan sarana transportasi, misalnya transportasi udara, helikopter atau pesawat terbang kan harus ada studi kelayakan dulu dari dirjen yang disetujui oleh Dirjen Perhubungan Udara. Apakah untuk pengadaan kapal ini harus ada studi kelayakan dulu atau bisa langsung diadakan seperti itu atau prosesnya seperti apa begitu? Itu saja untuk sementara. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Silakan Pak Agus. Apakah ada studi kelayakan Pak? Di sini bukan studi kelayakan terkait sama seperti pembangunan bandar udara dan lain-lain. Tetapi di sini adalah kita identifikasi kebutuhan, ya. Kita identifikasi dulu kebutuhan. Kita tahu bahwa tadi sudah disampaikan bahwa infrastruktur, kondisi existing jalan, kondisi real jalan di Kabupaten Jayapura seperti apa. Kemudian kami akan kedatangan tamu kurang lebih berapa. Kemudian kita lakukan simulasi titik kemacetan berapa. Sehingga pada saat itu kami melakukan koordinasi terkait bagaimana apabila kita pengadaan kapal melalui bandara Sentani, itu turun, langsung kita jemput tamu-tamu VIP untuk pembukaan PON itu, langsung lewat danau itu, dan jauh lebih cepat, jauh lebih efisien, sehingga langsung menuju ke Stadion Lukas NMB itu. Jadi jauh lebih simpel. Itulah dari situ kita katakan bahwa pada saat itu kita lakukan secara kondisi kebutuhan kami seperti itu. Dan itu nyatanya disetujui juga oleh Kementerian Perhubungan saat itu. Ya. Ya. Berbeda Pak. Baik. Bagaimana Pak Dirham? Sudah cukup penjelasan?
Pak Muji Oh, ada ya, yang sudah ingin cukup. ditambahkan, Ya, Pak? makasih Pak Agus Kurniawan. Ya, salam untuk Pak Dirham nih, Mimika, PUPR. Oh iya, terima kasih Pak Agus. Nantilah ke Jayapura ya main-main ke Oh, Dinas siap. Perhubungan. Iya. Kita tunggu ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang sudah resign juga Pak Fajar Harefa. Monggo Iya, Pak, baik. apakah sudah gabung Iya, Pak? baik. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Monggo. Mbak. Buat Pak Agus dan sebagai narasumber, ada satu hal yang membingungkan saya ini, Mbak. Tadi Ya. kata narasumber bahwa ini merupakan pengadaan barang. Ya. Namun saya dengar informasi juga tadi ada konsultan perancangannya. Apakah enggak sebenarnya ini masuk ke pekerjaan konstruksi, Mbak, gitu? Karena ini kan ada bangunan konstruksinya, mulai dibangun dari nol sampai selesai, sampai jadi 100% gitu. Kalau pengadaan barang, menurut hemat kami, kalau misalnya dia cuman pengadaan dari, mungkin barangnya sudah jadi gitu. Barang Ya. kita ada kapal yang sudah jadi, kita adakan mungkin baru masuk pengadaan barang. Demikian aja, Mbak. Siap. Siap, Pak. Monggo, Pak. Oke. Pak Agus, langsung, Pak. Langsung. Ya, Menarik ini, Pak. Iya. Saya pahami itu. Apa yang Pak Fajar sampaikan, saya juga sempat konsultasikan ke Pak Muji terkait hal ini. Memang kita tahu bahwa pada Perpres 54 untuk kapal, apabila melakukan pembangunan adalah pekerjaan konstruksi. Tapi kita lihat, Pak Muji bilang, barang itu apa sih? Konstruksi itu apa sih? Apakah dengan pengadaan barang disesuaikan dengan kebutuhan, apa nggak boleh ada konsultan perancangannya? Nah, mungkin itu jawabannya. Nanti Pak Suhu lebih menjelaskan seperti itu. Lebih jelasnya. Nah, kita tahu bahwa ini tetap kami bertahan adalah pengadaan kapal. Nah, karena walaupun kita tahu ada konsultan perancangan, karena disesuaikan dengan kebutuhan, bahwa kami ingin kapalnya panjangnya sekian, kemudian stabilitasnya seperti ini, kemudian center buoyancy-nya seperti ini, kemudian center gravity-nya setinggi ini, terus kapasitas tampungnya seperti ini, kapasitas muatnya seperti ini. Nah, itu yang dibutuhkan. Kalau andai kata kita bentuk prototipe yang sudah ada, kapal patroli atau kapal-kapal ikan kecil yang mungkin sampai 7 GT, mungkin prototipe itu silakan. Tapi ini desain baru, sehingga kami tetap menggunakan konsultan perancangan maupun konsultan pengawas saat itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Mungkin kita di sini perlu tambahan penjelasan dari Suhu kepada Pak Muji, dipersilakan. Ya. Apakah tidak bisa dibalik, Pak? Bahwa ini sebenarnya kenapa, atau pertanyaan dibalik, kenapa tidak dilakukan atau dihitung sebagai pekerjaan konstruksi begitu, Pak? Monggo, Ya. Pak Muji. Terima kasih, Bu Eprianti. Jadi kalau kita lihat Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya, di sana yang membangun itu pekerjaan konstruksi ya, yang membangun. Tapi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017, Undang-Undang 2 tahun 2017, Undang-Undang Jasa Konstruksi, itu hanya yang berkaitan dengan bangunan gedung, ya, bangunan jalan, ya, bangunan konstruksi lah, ya. Maka berubahlah Perpres 16 tahun 2018 yang dimaknai konstruksi adalah berhubungan dengan bangunan. Jadi pengadaan kapal, bis dan sebagainya tidak dimaknai lagi sebagai pekerjaan konstruksi, walaupun di situ membuat, membangun dan sebagainya. Siap, Pak. Boleh nggak membuat kapal tadi perlu konsultan? Ya, kalau kita nggak punya kompetensi ya boleh aja, Pak. Ya, tergantung kebutuhannya. Jadi ya pekerjaan konstruksi sekarang sempit maknanya ya, hanya berhubungan dengan bangunan. Gedung, bangunan, jembatan, jalan dan sebagainya. Undang-Undang 2 tahun 2017 termasuk Perpres 16 tahun 2018. Demikian, Bu Eprianti. Siap. Ya, berarti itu ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, jawabannya. Hari ini ada Undang-Undang Nomor 2 2017. Baik, cukup jelas pertanyaan yang terakhir tadi. Pak Fidi, Ya. apakah sudah bergabung, Pak? Jelas, Mbak. Jelas. Terima kasih, Mbak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Fajar. Suara saya masuk, Bu? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Pak Fidi. Suara saya ada, Bu? Masuk? Oh ya, baik. Terima kasih. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Pertanyaannya, Pak.
Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, moderator, dan Pak Muji dan kawan. Terkait dengan pengadaan kapal, terus terang kami itu hampir tahun ada pengadaan kapal, ya, kapal perikanan terutama, ya. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Muji tadi, memang benar bahwa memang begitu keluar PS 16 sama Permen TU PR 7 tahun 2018, Permen TU 22 2018, itu memang pada saat itu saya sendiri sampai menyelesaikan FGD terkait dengan apakah pengadaan kapal ini sudah tidak masuk di dalam pengadaan barang dan tidak masuk pengadaan konstruksi. Ya. Jadi kami memang sempat melakukan FGD itu. Jadi waktu itu disepakati karena memang saya juga tanyakan ke Kemen PUPR, mereka merasa tidak punya kompeten mengatur terkait dengan pengadaan kapal waktu itu. Yeah. Jadi memang akhirnya yang disampaikan bahwa memang hanya di bangunan dan gedung negara sesuai dengan Permen PUPR 422 2018. Ya, akhirnya disepakatilah bahwa kita akhirnya menggunakan pengadaan barang. Ini Pak Agus, mungkin pengalaman di Bapak membangun kapal ini, bahwa selama ini selalu pengadaan kapal ini selalu menjadi masalah. Pertama lah terkait dengan kontraknya, Pak. Jenis kontraknya. Kami biasanya mungkin pengalaman dari Pak Agus mendampingi terkait dengan jenis kontraknya, apakah diambilkan sebagai kontrak lumsum, ataukah menjadi kontrak gabungan, atau menjadi kontrak payung, ataukah kontrak satuan. Ya, karena itu akan berimplikasi terkait dengan permasalahan pada saat serah terima kapal. Nah, karena serah terima kapal mesti ada 1-2 item, termasuk surat jalan kapal pun, ketika itu belum diterima, itu berefek adalah dianggap belum selesai sebagai sebuah kapal karena dianggap belum berfungsi. Nah, mungkin pengalaman Bapak terkait di membangun kapal ini bagaimana terkait dengan kontraknya, Pak? Jenis kontrak. Iya, dendanya apakah 1/1000 dari kapal, nilai kapal, ataukah 1/1000 dari bagian? Yang kedua adalah karena ini di Jayapura, apakah menggunakan penyedia orang asli Papua, OAP. Nah, ini terus terang ada beberapa kasus kami kapal itu kami identifikasi galangan masih terbatas. Kurang lebih itu. Makasih, Pak. Okay. Ya, monggo Pak Gus. Terima kasih Pak Fidi. Ya, Pak Fidi. Jenis kontraknya, Pak. Oke, Pak Fidi, saya menyapa dulu Pak Fidi dulu. Ya, Pak. Pak Fidi itu teman ini. Siap. Yeah. Aduh. Ya, saya tahu Pak Fidi dari KKP nih. Kebetulan saya berapa kali koordinasi terkait dengan pengadaan kapal di KKP Provinsi Papua. Kebetulan pada pelaksanaannya itu juga pada owner yang sama yang pada tahun 2019 itu membangun kapal kami untuk yang Provinsi Papua dan hasilnya cukup bagus. Terkait dengan denda ini, terkait dengan kontraknya ini, jenis kontrak. Jenis kontrak yang kami gunakan harga satuan. Ya, harga satuan, gunakan harga satuan ya. Kemudian mengenai denda, tetap kami gunakan denda per mil dari nilai kontrak dikurangi PPN. Itu berikutnya terkait dengan surat-surat kapal. Nah, ini justru ini perlunya dibangun komunikasi antara para pihak, terutama untuk berkaitan dengan kami adalah KSOP Jayapura. Mulai dari peletakan lunas pertama, kami sudah melakukan koordinasi dengan KSOP Jayapura sehingga pada berakhirnya waktu pelaksanaan itu semuanya sudah ready. Dan pada sesudah saat sea trial, penyerahan dan peresmian itu surat-surat ukur semuanya sudah bisa terselesaikan. Ya mungkin itu Pak Fidi, mungkin pengalaman kami di Jayapura. Suatu saat kami ketemu sharing lagi tentang pengadaan kapal ini. Siap, terima kasih Pak. Nah, cukup ya Pak Fidi. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Agus. Pak Fajar nih masih ada yang ingin ditanyakan, masih posisi raise hand?
Langko ada. Ya, halo Pak Fajar. Oh tidak ya, bukan Pak Fajar ya. Baik, sebelumnya kepada Bapak Ibu yang hadir, teman-teman, link absen sudah ada di kolom chat yang sudah bisa mengisi, monggo, dan paling lambat nanti 20 menit setelah acara ini ditutup. Kalau terlupa mengisi link absen, mungkin sertifikatnya agak atau memang tidak bisa kita peroleh. Baiklah, masih ada yang resen. Oh, Pak Dedi. Pak Dedi Van Alfa. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Pak. Izin Pak Agus. Ya, silakan. Pak Dedi dari Bombana ini. Siap, dari Bombana, Pak. Oke, Kebetulan lanjut. kami tahun ini, Pak, ada kegiatan juga, Pak, pengadaan kapal. Itu DHK, dana DHK dari Kementerian Desa, Pak. Nah, untuk yang ingin saya tanyakan ini, Pak, mengenai tadi yang uji coba, Pak. Apakah Bapak kemarin itu menggunakan tenaga ahli atau tidak, Pak? Kebetulan kan tidak semua juga kami memiliki pengetahuan khusus terkait kapal-kapal itu, Pak. Jadi apakah menggunakan tenaga ahli atau tidak? Itu pertanyaan pertama, Pak, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak. Tadi sebenarnya sama pertanyaannya dengan yang sebelumnya, Pak, yang mengenai kontraknya. Jadi sudah terjawab. Yang ketiga, Pak, kalau Bapak punya semacam KAK-nya, Pak, bisa kami di-sharing-sharing, Pak. Biar membantu kami, Pak. Siap. Terima kasih, Pak Agus. Oke, ya. Monggo, Pak. Silakan, Pak Agus. Oke, baik. Saya bisa pahami dari Pak Dedi ini terkait dengan dana DAK dari Kementerian PDT ya? Iya, betul, Pak. Dari PDT, dari Kementerian Desa. Oke, dari Kementerian Desa. Itu berbeda tentunya spesifikasi teknisnya. Panjangnya itu yang standar akan digunakan kurang lebih 9 sampai 12 meter. Iya, 12,5 meter ini, Pak. Oke. Nah, itu. Jadi pada saat ini itu sudah tersedia pada galangan-galangan kapal. Galangan-galangan kapal itu sudah tersedia, ini jenis prototipe. Iya, betul, prototipe. Oke, jadi tidak perlu menggunakan tenaga ahli yang kita gunakan dalam hal ini pada saat mulai dari proses pembangunan itu milik galangan kapal itu sendiri, dia wajib punya itu. Oh, siap, bukan siap. Apabila kita memerlukan untuk tenaga ahli untuk para pelaksanaan, apakah itu nyangkut mengenai stabilitasnya, kemudian apakah untuk mengukur titik apungnya segala macam. Itu boleh saja kita menyurat atau boleh meminta tenaga ahli dari apakah dari perhubungan atau mungkin dari KSOP atau mungkin dari perikanan yang memiliki boleh kita menyurat secara resmi terkait dengan untuk tenaga ahli. Jadi kita tidak perlu kalau memang tidak punya. Contohnya Pak Dedi dari instansi mana kalau boleh tahu? Saya Dinas Perhubungan, Pak. Oke, Dinas Perhubungan. Jadi seperti itu. Tentunya pihak penyedia yang harus memiliki tenaga ahli untuk itu. Kalau ada kata kita boleh menyurat ke KSOP. Oke. Siap. Terkait dengan KAK nanti kalau boleh nanti di Japri saja. Saya akan bantu. Terima kasih banyak, Pak Agus. Siap. Terima kasih. Ya. Cukup ya Pak Dedi ya. Cukup Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi. Baiklah. Suhu, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Monggo, Pak Muji. Belum ada, lanjut, silakan. Nah, ini ada dari, baik, terima kasih Pak Agus. Ini di chat ada pertanyaan, Pak, ada beberapa pertanyaan. Ini dari Pak Muhammad Imroni. Apakah bisa langsung bertanya, Pak? Apakah posisi standby sekarang? Silakan, Bu, silakan. Pertanyaan Pak Muhammad Imroni ini, apakah selama dalam pembangunan kapal itu diawasi oleh badan klasifikasi yang diakui, Pak Agus? Ya tadi sudah disampaikan bahwa untuk angkutan sungai dan danau menggunakan regulasi berbeda dengan untuk angkutan laut. Berbeda di situ. Walaupun kita tahu kalau untuk spesifikasi teknis untuk mesin, katakanlah 250 PK dikalikan 4.000,
itu jelas kalau andai kata untuk angkutan laut itu harus di asesmen oleh BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Tapi untuk angkutan danau ada perbedaan. Cukup di situ tadi saya sebutkan bahwa surat ukur. Surat ukur itu dari penyedia nanti melaporkan semua database di Kementerian Perhubungan. Kedua, surat pas besar. Surat pas besar itu dari KSOP Jayapura yang akan menerbitkan untuk dapat melakukan katakanlah untuk keluar melaksanakan kegiatan untuk muat penumpang. Kemudian yang ketiga untuk surat keselamatan. Jadi hanya 3 perbedaannya di situ. Kalau untuk angkutan sungai dan danau, kalau yang ditanyakan terkait dengan tadi diawasi oleh BKI, itu mungkin untuk angkutan laut. Ya, baik Pak. Ya, baik, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya ada yang raise hand lagi, kita kasih kesempatan Pak Widayat. Pak Widayat Erwindarta, monggo Pak. Terima kasih Bu Evli, mohon izin nampang fotonya aja Bu ya, ini biar maksimal koneksinya. Baik, Pak Agus, mohon izin untuk share. Mohon maaf juga barangkali kalau ini sudah diceritakan saya terlewat karena tadi sempat terputus untuk ibadah dulu. Untuk spesifikasi Pak, kalau Pak Muji kan mengajarkan ada spesifikasi teknis, ada performance gitu ya, ada merek dan lain-lain itu Pak ya. Saya pernah ketemu di satu satuan kerja begitu Pak. Mereka sangat mengutamakan untuk spesifikasi teknis dengan berapa lapis dan seterusnya. Tapi performanya kurang Pak waktu itu, sehingga beliau waktu itu cerita ketika dipakai itu kapal itu kira-kira berat belakang gitu ya, karena air juga di belakang, mesin di belakang dan seterusnya gitu. Ini barangkali Pak Agus dapat menceritakan ringkas begitu ya, spesifikasi yang dituliskan itu seperti apa begitu Pak, sehingga mencegah tadi ya ternyata performanya nggak bagus yang saya dapat cerita gitu, tapi di sini saya lihat kan hasilnya sangat luar biasa gitu ya. Kira-kira spek yang dituliskan itu seperti apa gitu Pak, sehingga semuanya oke. Terima kasih Pak Agus, Bu Evli. Baik, monggo Pak. Monggo Pak Agus. Ya, baik Pak Widayat, luar biasa ini pertanyaannya, bagus sekali. Terkait dengan spesifikasi teknis, tadi pada slide saya sudah sampaikan mengenai dimensi, kemudian ada di slide saya, itu sudah jelas bahwa spesifikasi teknis yang dimau seperti apa. Bapak Ibu sekalian, untuk semuanya saja kita ketahui bahwa untuk terkait dengan spesifikasi teknis ini, itu terjadi mau bobot akhirnya berat di belakang, akhirnya kapal dikatakan kalau di ilmu pelayaran dikatakan hogging itu melengkung, sagging itu melengkung ke bawah. Nah, itu pada saat asistensi produk perancangan. Jadi apabila kita mesin 1000 PK di belakang, kemudian water tank maupun oil tank itu ada di bagian belakang, itu berarti nanti kapal berat belakang. Yang terjadi adalah pada saat asistensi itu setiap lini itu kita perhitungkan masa-masa. Maka dari itu kami lakukan asistensi cukup lama. Maka itu seperti tadi saya sampaikan bahwa contohnya mesin kan ini 250 PK kali 4, 1000 PK. Kemudian water tank posisinya di tengah. Kemudian bahan bakar itu posisinya mundur sedikit. Sehingga apabila kita untuk penumpang itu tidak terjadi hogging maupun sagging. Kapal melengkung seperti perahu-perahu yang itu, melengkung berat ke bawah. Akhirnya nanti jalannya pelan, atau mungkin berat belakang, atau mungkin malah berat di bagian depan, sehingga nanti bentuknya menjadi hogging, melengkung begini. Jadi teori memuat seperti itu kurang lebihnya. Dan itu saya dapat pelajari itu sesudah pada saat-saat asistensi. Jadi pada saat mulai dari konsultan perancangan, itu kita sudah bisa memperhatikan pada saat asistensi sehingga tidak terjadi namanya kegagalan produk
perancangan. Terima kasih, kurang lebih begitu Pak. Iya. Baik Pak Widayat Pak, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Terkait nanti apabila nanti dibutuhkan mungkin bolehlah Pak Widayat boleh japri. Karena terus terang saja untuk PON ini kami masih memiliki tanggungan 2 bis air yang produknya di luar akhirnya belum bisa masuk ke Papua. Baik Pak, siap Pak. Nanti saya japri Pak. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Widayat. Pak Agus, izin saya di chat ini ada masih terkait barangkali dengan dari Pak Widayat tadi. Terkait spesifikasi kapal Pak. Apa saja yang masuk dalam dokumen LDP dan kan kalau kapal itu butuh banyak sertifikat. Nah, sertifikat itu apa juga masuk ke LDK-nya Pak? Lembar data kualifikasi maupun lembar data pemilihan itu. Ya, betul. Jadi kita tentunya ingin memperoleh penyedia yang betul-betul penyedia, bukan penyedia yang pinjam bendera ataupun. Jadi pertama kita melihat pada saat untuk persyaratan-persyaratan itu di dokumen tender kita masukkan. Kita kan dibantu oleh konsultan perancangan ini pada saat itu. Kami tentunya bukan bisa segala-galanya, sehingga pada saat proses tender itu kami dibantu persyaratan-persyaratan itu, spesifikasi teknis apa saja yang dimasukkan, kemudian apa saja yang sertifikat apa. Kami tidak butuh sebuah perusahaan dengan sertifikat banyak, tapi output yang dicapai itu kurang bagus. Pokja pemilihan pada saat itu saya juga ikut mendampingi. Ada beberapa perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran. Dokumen penawaran beberapa perusahaan yang memasukkan itu ada kriterianya di sini. Ini salah satu kunci mungkin nanti apabila kurang atau salah Pak Muji mohon nanti diluruskan ya. Jadi pada saat pemilihan calon penyedia pada saat tender itu kami melihat betul-betul kualifikasi perusahaan, recordingnya perusahaan. Ini perusahaan si A. Perusahaan si A ini kok produknya kapal-kapal besi. Berarti ini kurang cocok ini kalau untuk produksi fiber. Recordingnya bangun kapal di mana saja, itu kita bisa telusuri. Nah, kemudian ini ternyata penawarannya bagus. Kemudian calon penyedianya ini produksi hanya kapal-kapal fiber. Ada yang secara khusus untuk bodi kasko kapal fiber yang untuk kapal Voimo ini bukan manual, menggunakan vakum sehingga antara ketebalan setiap lini itu bisa terukur. Nah itu yang bisa. Tidak semua perusahaan untuk yang membangun itu memiliki pompa vakum untuk pembangunan kapal itu, tidak semuanya. Kami tahu, bisa pahami itu. Saya sudah melihat beberapa perusahaan mulai dari wilayah timur sampai wilayah barat, saya sudah identifikasi itu, dan itu sangat untuk vakum itu akan cukup susah. Sehingga waktu penyedia yang memasukkan penawaran, ini perusahaan ini ternyata produksi hanya kapal-kapal besi, ini berarti nggak cocok ini kalau untuk di Papua ini, kan bisa begitu. Ya mungkin itu gambarannya Pak. Monggo. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Muji, tadi dipanggil Pak, monggo Pak. Ada yang perlu dijelaskan Pak? Saya pikir nggak perlu saya jelaskan ya. Nanti Bapak Ibu yang bersangkutan kalau perlu bisa langsung hubungi Pak Agus Kurniawan ya. Bapak Ibu perlu saya sampaikan ya, Papua, Jayapura itu tiap hari sering macet jalannya. Jadi kita bayangkan sama kotanya dengan Jawa itu. Ya, jadi maka perlulah tadi Pak Agus pengadaan kapal dan sebagainya. Jadi banyak tempat-tempat yang indah di Papua itu. Bagus tempat-tempatnya ya. Kotanya juga sudah hampir sama lah di Jawa. Tidak ketinggalan jauh. Ya, jadi saya dorong wisata ke Papua yang menarik nih. Keamanan juga aman kok. Silakan. Saya pikir itu aja Bu yang saya sampaikan ya. Mungkin. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi transportasi airnya diaktifkan ya Pak ya? Selain transportasi lewat darat Pak. Cantik memang Pak, Sentani, Danau Sentani. Baik, teman-teman yang raise hand sudah tidak ada lagi. Monggo kalau masih ada, kita masih ada waktu 15 sampai 20 menit. Pak Agus? Ya. Ada Pak Agung di sini, Pak Agung Adi Wibowo, ada pertanyaan di chat. Kalau beliau masih gabung, monggo langsung bertanya saja Pak.
Pak Agung. Pertanyaannya itu di chat Pak Agus, bagaimana cara menentukan nilai untuk konsultan perencananya Pak terhadap pagu pembangunan kapal? Apakah ada standarnya Pak? Oh ya, baik Pak Agung, terkait dengan pagu ya, pagu ya, untuk berapa sih konsultan itu? Kita lihat menggunakan standar Kepmen PUPR 897/2017. Berapa tenaga yang dibutuhkan? Ya, waktu pelaksanaan kurang lebih berapa? Kita hitung. Saya sangat yakin bahwa untuk di Papua itu tidak ada konsultan perancangan untuk kapal. Maka dari itu kita hitung. Andai kata dia melakukan asistensi, kita hitung asistensi berapa kali, tenaga yang dibutuhkan berapa kali, kita hitung. Oh, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita kondisi real kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Kita hitung katakanlah biaya at cost. Kita harus hitung. Jadi kita bukan asal-asalan oh sekian persen, oh tidak. Kita hitung matang di situ. Perhitungan harus kita hitung baik-baik Bu, supaya tidak ada yang pihak yang dirugikan. Contohnya kalau kita tahu waktu itu transportasi dengan katakanlah batik itu kurang lebih sekitar 2,5 sampai 3 juta kondisi normal. Kemudian andai kata dia tenaga ahli yang datang, kami kan butuhkan umpamanya di dalam RAP kita munculkan untuk asistensi sekian, berarti sekian. Seperti itu. Sehingga akan muncullah kami tidak melihat sekian persen sesuai dengan Permen PUPR 22/2018 tidak seperti itu. Mungkin itu Pak Agung. Iya, saya baik, tidak Pak. jawablah, saya langsung jawab saja menggunakan audio saja karena saya nggak sempat untuk menjawab menggunakan ini Bu, mohon izin. Iya Pak. Nah, ini ada lagi dari chat juga Pak. Apakah dana di atas 2,5 miliar pengadaan kapal dapat diikuti oleh perusahaan kualifikasi kecil? Oh, di atas 2,5. Ya, apakah dana di atas 2,5 miliar untuk pengadaan kapal dapat diikuti oleh perusahaan kualifikasi kecil? Kita kembalikan ke regulasi saja. Ya, yang bertanya siapa Ibu ya? Yang bertanya Pak Mauzun Buhari. Apakah ya, Pak Mauzun ada? Monggo diperjelas mungkin pertanyaannya Pak kalau Bapak masih gabung. Kita kembalikan ya. Kita kembalikan saja andai kata dia mampu silakan. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita untuk pengadaan kapal tentunya kita menginginkan calon penyedia yang betul-betul calon penyedia. Malah saya langsung biasanya berpikir bahwa alangkah sebaiknya kalau andai kata untuk pengadaan kapal dengan spesifikasi tertentu, kriteria tertentu seperti yang Pak Muji sampaikan, itu kita gunakan inovasi, supply by owner, itu saya lebih cocok. Karena itu tidak melalui tangan kedua, tangan ketiga, atau mungkin tangan keempat lagi. Jadi kita langsung berhubungan dengan ownernya. Sama seperti yang terjadi untuk pengadaan kapal Voimoy. Yap. Mungkin itu? Iya, baik Pak. Pak, tadi Pak Agung tuh ternyata ada pertanyaan berikutnya. Pak Agung, apakah masih gabung bersama kita Pak Agung? Pak Agung Adi Wibowo. Oh, barangkali beliau sedang meninggalkan posisi. Pertanyaan kedua Pak Agung itu terkait pengadaan kapal untuk menentukan spesifikasi teknisnya Pak, baik yang berbahan dasar fiberglass maupun kayu, apakah wajib melalui konsultan perencana Pak? Tadi kan sudah saya sampaikan, apabila itu sudah pengadaan sudah prototipe, contohnya seperti tadi yang dari Pak Dedi dari Pombana, itu tipikalnya sudah ada, itu kan berarti tidak menggunakan konsultan perencana, tetapi dengan desain tertentu, itu kan memerlukan perhitungan-perhitungan khusus, sehingga maka dari itu kami gunakan konsultan perancangan. Mungkin itu jawabannya sementara Bu. Baik. Terima kasih Pak Agus. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Pak Rangga ini mungkin selain monitor dari tadi Pak, mungkin ada pertanyaan, ada saran Pak? Ada diskusi yang perlu dibahas sebelum ditutup? Lanjut Mbak.
Baik-baik. Dari kita. Oh, ini dari Pak Dimas ya, Pak Dimas. Pak Dimas. Ya, ya monggo Pak, monggo. Pertanyaan yang saya tertarik dengan kapal ini. Waktu menentukan mesinnya itu, Pak. Kalau mesin saya bayangkan itu kan tidak mungkin itu dibuat oleh buat kapal ya. Waktu menentukan mesin itu, apakah kita langsung menentukan merek dan kapasitasnya atau kita cukup menentukan kapasitasnya aja? Itu saja? Ya, itu aja Pak. Oke. Baik, untuk merek kami sudah menentukan dari awal. Beda antara contohnya Yamaha Marine dengan Yamaha biasa. Harus pahami spesifikasi itu. Kita betul-betul harus bisa memahami tentang spesifikasi apa yang dibutuhkan untuk Marine. Berbeda dengan untuk kondisi mesin untuk transportasi biasa. Berbeda. Karena tentunya daya dorongnya akan berbeda. Jadi pada saat kita menentukan spesifikasi teknis itu langsung kami sebutkan menggunakan Yamaha Marine 250 PK atau Suzuki 250 PK. Seperti begitu. Ya. Terima kasih Pak. Itu ya, baik. Karena mesin ini ya. Iya. Kemudian kita harus mendapat jaminan. Ya. Oh, jaminan itu dari mesin sendiri, dari produk dari produsen mesinnya atau yang mewakili atau dari pembuat kapal, Pak? Oh, langsung dari agent ya. Bukan dari agent. Nanti melalui penyedia akan seperti itu yang terjadi di kami kurang lebih 2 kali sesudah tahun 2019 ke 2020. Setiap 6 bulan mereka melakukan pengecekan dan itu sudah kami rasakan sebuah kemajuan atau mungkin hasil yang bisa kami peroleh cukup bagus. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Dimas. Masih ada lagi pertanyaan, monggo Bapak Ibu yang masih bergabung. Kalau tidak ada, mungkin saya yang bertanya, Pak. Sekarang kapalnya sudah beroperasi, Pak? Beroperasi secara sesuai dengan kebutuhan? Atau masih nanti menunggu pelaksanaan PON, Pak? Oke. Kita kembali ke slide. Ya, silakan. Slide. Oke. Oke, kehadiran kapal ini menjawab kebutuhan masyarakat perasaan pertumbuhan dapat dijadikan kapal wisata untuk wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Karena ini Ibu selaku moderator juga reporter TVRI ini, jadi saya sampaikan aja kalian promosi. Ya. Jadi untuk Dinas Perhubungan kami kan ada di Kabupaten Jayapura ada Perusda. Ya, perusahaan daerah, kemudian juga ada PHRI, kemudian ada juga asosiasi hotel ya, hotel dan rumah makan ya, itu kami sedang kemudian secara operasional mandiri pernah kami juga digunakan untuk kebetulan waktu itu digunakan untuk rapat waktu Duta Besar Jepang ke Jayapura. Kami gunakan untuk rapat waktu itu dan itu desainnya memang desain khusus untuk di dalamnya untuk rapat ada khusus. Jadi nanti sekali-sekali Bapak Ibu kami mengundang saya mengundang untuk kalau ke Jayapura silakan melihat kondisi kapal Voimo itu di dalamnya desainnya seperti apa. Nah, sekalian promosi ya Bu ya. Monggo Pak, monggo. Satu lagi Pak pertanyaannya Pak. Berarti kan ini semua proses pengadaannya sudah selesai ya Pak ya? Bisa dibilang begitu ya Pak? Sudah. Nah monggo Pak. Sekarang apakah setelah selesai ini audit sudah berlangsung Pak? Dan apakah ada masalah-masalah terkait, ya biasalah, misalnya ada laporan terkait apa begitu Pak? Yang arahnya ke audit. Ya baik.
terkait dengan audit dari BPK maupun BPKP sudah selesai dilaksanakan, sudah selesai dilakukan, tidak ada temuan, semuanya bagus. Nah, itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita semua. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak Muji, Suhu monggo Pak. Ini sepertinya yang Pak Dedi itu masih angkat tangan, memang benar bertanya atau belum off Pak? Pak Dedi Van Alfa. Iya, mau bertanya lagi, Bu. Izin. Oh, monggo, boleh Pak. Maaf ya Pak, ya. Pak Suhu. Kita izin Pak Agus. Sebentar Pak. Ya, silakan. Pak, ini ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama kan, kalau kondisinya di tempat Bapak itu tadi kan untuk angkutan danau, jadi tidak untuk dari lautnya itu kan mengantarnya susah, jadi makanya diadakan di galangan kapal di sana. Begitupun di kami, Pak. Di kami kan kalau di wilayah kami sendiri juga belum ada galangan kapal. Nah, terkait mengenai uji cobanya, Pak. Apakah uji coba itu dilakukan setelah kapal tiba di tempat kami atau di tempat galangan kapal itu dibuat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, terkait yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada persyaratan adanya mesin vakum, Pak. Apakah itu tidak menjadi kayak memihak salah satu penyedia begitu Pak, atau membatasi calon penyedia gitu? Ya, itu pertanyaan kami Pak. Terima kasih. Oke. Monggo Pak Agus. Oke. Terkait dengan galangan kapal, terus ada uji coba. Dan tergantung daripada persyaratan di dalam dokumen itu sendiri. Ya, Bapak mau mensyaratkan uji cobanya hanya di kalangan kapalnya pemilik atau pada saat sudah tiba. Cuma saya sarankan bahwa dilakukanlah uji coba sesudah tiba, karena kita yang akan menggunakan dengan kondisi areal perairan kita punya. Contohnya di Bombana, lakukan uji coba sea trial di Bombana. Saran saya. Itu yang pertama. Kemudian keterkaitan dengan mesin vakum itu mengarah ke penyedia tertentu. Sekarang saya tanya ke Bapak menginginkan produk yang bagus atau menginginkan produk hanya manual yang ketebalannya tidak merata, kemudian dari sisi lambung kapalnya mungkin ada banyak tidak rata, bengkok-bengkok. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu. Maka itu kami betul-betul melakukan sebuah tender yang ketat waktu itu. Kami tidak mengarah ke satu owner untuk yang pembuatan kapal itu, tidak. Kami fair, kami terbuka waktu itu. Jadi kami waktu itu yang memasukkan penawaran saja ada beberapa. Jadi kami pilih, dan itu yang sesudah kami seleksi, kami lakukan evaluasi, kami memperoleh penyedia yang betul-betul bekerja dan tepat waktu. Kemudian kualitasnya bisa juga menjamin sampai tahun 2020 kemarin mereka masih melakukan koordinasi untuk melakukan pengecekan terhadap mesin juga, membantu kami. Ya, mungkin itu Pak Dedi. Jadi itu bisa dimasukkan dalam klausul Pak ya, mengenai tadi yang pengecekan mesin berkala itu Pak sampai. Sea trial. Kalau untuk sea trial itu sea trial dilakukan di perairan Bombana atau diterima di Kabupaten Bombana, seperti itu. Itu yang pertama. Terus kedua, tadi dikatakan bahwa untuk mengarah ke penyedia tertentu enggak, kami tidak berpikir sampai ke situ, tapi kami menginginkan adalah sebuah kualitas dalam tender ini hasilnya. Ya, terima kasih Pak Agus, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Masih ada Pak Widodo, Pak izin Pak ya. Pak Widodo silakan singkat dan jelas saja Pak. Baik, terima kasih Bu Evianti, Bapak Ibu sekalian. Yang ini saya pertanyaan ke Pak, dari pengadaan jenis pengadaan yang Bapak buat apa? Pengadaan barang atau jasa lainnya, itu yang pertama. Terus yang kedua kan nampaknya kan di Sentani kan belum ada docking Pak ya. Jadi itu pengadaan barang kapal sendiri, docking sendiri atau gimana sistemnya Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Agus. Saya langsung Pak, ya. Mohon dijawab pertanyaan kedua saja ya Pak. Yang pertama nanti kita buat untuk closing statement saja Pak.
Karena sudah dibahas di depan kan Pak ya. Monggo yang nomor 2 saja Pak, karena waktunya juga sudah lewat dari jam. Ya. Mohon izin Pak Widodo, tadi saya sampaikan bahwa kami memiliki pagu anggaran waktu itu 8, sekian, HPS-nya sekian. Berarti ada selisih, kita optimalkan, kami membuat galangan yang sampai sekarang kami masih gunakan dengan gudang. Jadi andai kata kita mau minta anggaran lagi, jelas mungkin tidak dapat. Maka itu kami optimalkan, bukan jadi silpa, tetapi kami optimalkan sisa ini, sisa anggaran yang ada, untuk kita membangun galangan. Jadi waktu sesudah HPS kami peroleh seperti ini, langsung kami melakukan revisi anggaran, kita bangun galangan. Kita tahu bahwa untuk pembangunan, untuk galangan kapal, untuk kapal fiber ini, tidak seperti yang dibayangkan. Cukup simple. Mungkin itu saja informasinya Pak Widodo. Baik. Terima kasih. Baiklah, kepada Pak Muji, monggo Pak, barangkali ada closing statement di sesi yang ini yang perlu disampaikan. Monggo Pak Muji. Ya, terima kasih Bu Yanti. Jadi Bapak Ibu, galangan ini bukan di Batam, bukan di Jakarta, bukan di Makassar, bukan di laut di sana, Papua Jayapura, tapi adalah di Danau Sentani sendiri galangannya. Jadi kapal dibangun langsung di danau itu. Berikutnya Pak Gus Kurniawan, kita ucapkan terima kasih yang Bapak sampaikan ini. Ya mungkin sebagian orang menganggap sederhana, tapi kita anggap ini suatu hal yang luar biasa, Pak. Kita berbicara sharing yang luar biasa, yang jarang orang mau melakukan sharing. Jadi hari ini Bapak melakukan sharing, bagi kita semuanya sangat berterima kasih Pak. Bukan sekedar teori, tapi adalah sharing tentang pengalaman yang dilakukan dan hasilnya bagus. Kita berharap Pak Agus masih berkenan di sesi berikutnya, maupun Bapak Ibu yang punya sharing, silahkan nanti kita sharing bersama. Semoga ini menjadi modal kompetensi pengetahuan kita. Terima kasih Pak Agus, Pak Rangga, ya, Bu Yanti, dan Bapak Ibu semuanya. Ya, sekian, wassalam. Baik Pak, sebelumnya tadi penanya terakhir, sekaligus juga mungkin adalah poin penting dari pertemuan kita sore ini, bahwa ini pengadaan barang atau pengadaan konstruksi. Kan itu, tadi pertanyaannya diulang Pak. Intinya atau poin pentingnya adalah ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, dan itu ada juga di Perpres 16 2018, serta ada di Permen PU Nomor 22 Tahun 2018 Pak. Pengadaan konstruksi itu khususnya untuk gedung, jembatan, dan jalan. Jadi kalau kapal, bus, mungkin pesawat ya Pak Muji ya, itu mengacunya ke pengadaan barang secara umum Pak. Nanti kita tinggal lihat spesifikasinya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, materi dan peraturan terkait pengadaan kapal ini dapat diunduh di chat, masih bisa dibuka, monggo silakan dilihat. Terus jangan lupa ngisi absen ya Bapak Ibu supaya dapat sertifikatnya. Terima kasih atas kehadiran semua pada sore hari ini, semoga bermanfaat. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tetap semangat. Salam pengadaan, salam sehat. Salam hormat, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam. Selamat malam. Ya. Terima kasih semua. Ya, mohon izin, saya juga live, Bu. Monggo, mohon izin ya sama-sama. Silakan mengisi absen dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Absennya Bapak Ibu sekalian. Makasih Mbak Yanti. Pak Rangga, wah saya lupa mulu. Maaf Pak Rangga, mungkin karena kita belum pernah jumpa secara langsung, jadi saya masih agak lupa, tapi sudah mulai familiar Pak. Izin Pak, mohon maaf Pak. Siap Pak. Terima kasih Bapak Pak. Ibu sekalian, terima kasih. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Untuk minggu ini masih ada 2 webinar untuk kelas khusus. Yang pertama di tanggal hari Kamis tanggal 4 tentang pengadaan langsung secara elektronik. Kemudian tanggal 5 hari Jumat tentang tender cepat dengan aplikasi SPSE terbaru. Ini nanti tanggal 5 narasumbernya langsung dari LKPP, Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan secara elektronik. Iya. Untuk minggu ini, jadi silakan diperhatikan selalu WA grupnya. Biasanya nanti sama Mas Didi disampaikan juga perorangan juga akan dijawab. Masih 139 orang, Mbak.
Iya, masih setia ternyata. Mbak Yanti jangan lupa isi absen, nanti Ini moderatornya. sedang mengisi. Ini sedang mengisi, Pak, tenang. Perlu soalnya, Pak. Biar namanya double kan, di atas ada, Iya, sebagai betul. peserta ada. Iya, sampai dijadiin itu tuh, sampai dijadiin DP saking senangnya. Salam Sampai kenal, dijadiin. Bu. Salam kenal, Bu Monggo, Elvianti. Pak. Monggo, Pak. Pak, nggak diundang Pak Mustafa, maaf ya. Oh, saya sudah sering. Oh, ini salah satu pakar ini. Suatu kehormatan buat saya disapa oleh Pak Mustafa. Saya nanti cari ilmunya ya, Pak. Cak Mustafa ini saya tunggu-tunggu dari tadi, mungkin mau tanya. Kalah roh dia Pak Agus. Hah? Kalah roh. Iya, moderatornya luar biasa. Wedi aku wis meneng ae wis aku. Mana Pak? Waduh, izin saya Pak, izin Pak. Enggak, Pak. Ya, Jangan lupa, Bu. ini, Pak. Jangan lupa kunjungi Musang PBJ Channel juga, channelnya kami berdua sama Rangga. Monggo, monggo. Di mana Pak itunya Pak? Pak Rangga, mau Pak Rangga. Mr. Musang PBJ Channel membahas pengadaan dengan canda dan tawa. Oh, monggo. Ilmunya Monggo, dapat, hiburannya juga dapat. Kunjungi dong. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Mau, Pak. Promosi terus. Itu